welcome back to my YouTube channel. Untuk di video kali ini aku akan membahas mengenai beberapa tradisi unik pemakaman di dunia yang jauh dari kata mengerikan. Untuk versi mengerikannya aku nanti akan buat videonya juga, stay tune ya. But as always, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, seberapa uniknya tradisi-tradisi ini? Let's get started! Oke, beberapa waktu belakang ini sedang viral sebuah tarian unik di media sosial, yaitu sebuah tarian beberapa orang laki-laki dengan pakaian formal yang mengangkat peti mati. Jadi sebenarnya tarian ini bernama Dancing Pallbearers, yang merupakan sebuah tarian dalam suatu acara pemakaman di salah satu negara di benua Afrika, yaitu Ghana. Jadi tarian ini berlangsung sembari para penari mengangkat peti jenazah. Jadi pemakaman unik ini ditemukan oleh Aido, di mana ia melihat banyaknya pengangguran saat itu dan juga konsep masyarakat Ghana yang suka akan tarian. Ia pun melihat peluang bisnis itu dan sudah mempekerjakan sekitar 100 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam satu kali acara, penari yang datang bisa mencapai 6 orang. Dan jika lebih dari 6 orang, peti itu akan ditarikan secara bergilir. Menurut kepercayaan, tradisi dengan iringan tari-tarian ini dapat membuat orang yang telah meninggal itu merasa tenang. Di negara ini pula, kematian dianggap sebagai awal dari kehidupan setelah kematian, maka jenazah harus menerima proses pelepasan yang menyenangkan. Oke, untuk yang ini masih dari Ghana juga, tepatnya di Tesi. Jika pada umumnya peti mati itu dibuat berbentuk persegi, dicat polos, dan kadang juga hanya disematkan simbol agama. Namun lain halnya dengan peti mati di Tesi ini. Di Tesi Ghana ini, peti mati dibuat dengan bentuk yang sangat unik, seperti bentuk buah-buahan, hewan, pokoknya apapun yang kalian pikirkan itu bisa jadi bentuk peti mati. Bentuk peti mati ini juga disesuaikan dengan bagaimana personalisasi orang tersebut maupun profesinya semasih hidup. Contohnya nih ya, ada nelayan di Ghana yang meninggal, otomatis petinya pasti akan berbentuk ikan atau enggak perahu. Pilot meninggal, peti matinya bentuk pesawat. Ya pokoknya kayak gitulah ya, sesuai dengan profesinya. Jadi peti mati ini pertama kali dibuat oleh seorang tukang kayu yang bernama Ken Quay pada tahun 1950-an. Selain peti mati yang unik, saat prosesi pemakaman mereka juga akan membuat seperti papan reklame begitu, yang berwarna-warni dan mengumumkan bahwa adanya pemakaman di Ghana. Harga untuk pembuatan papan reklame ini juga mencapai 300-600 US dollar, khususnya untuk papan reklame yang diletakkan di tempat-tempat strategis. Ada pemakaman buat papan reklame. Oke, namanya juga tradisi ya, unik sih. Jadi menurut mereka, semakin banyak orang yang datang di pemakaman tersebut akan semakin bagus karena itu menunjukkan bagaimana almarhum semasa hidupnya, apakah dia orangnya ramah, murah hati, dan bisa bersosialisasi dengan baik selama hidupnya. Oke, next. Oke, jadi Fama Dihana ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh suku Merina di dataran tinggi Madagaskar. Tradisi ini hampir mirip sama tradisi tarian di Ghana tadi ya, cuma bedanya kalau untuk di Ghana itu petinya yang mereka tarikan, kalau ini mayatnya. Fama Dihana sendiri memiliki arti memutar tulang belulang. Ritual ini dilakukan dengan mengeluarkan jasad keluarga mereka, membungkus kembali dengan kain suci yang baru dan memberikan parfum. Lalu para pelayat akan menari dan berpesta di sekitar jasad dengan diiringi musik. Ritual ini pertama kali digelar sekitar abad ke-17 dan diadakan setiap 5-7 tahun setelah kematian, yaitu antara bulan Juni hingga September. Jadi suku Merina percaya bahwa bagi mereka yang meninggal namun belum melakukan ritual ini, belum bisa dimasukkan dalam kategori leluhur. Mereka percaya bahwa leluhur adalah perantara manusia dengan Tuhan, di mana para leluhur memiliki wewenang atas semua yang terjadi di bumi ini. Makanya dalam perayaan Fama Dihana ini mereka nggak boleh sedih, nggak boleh murung, gitu, harus senang, ceria. Saat ritual itu juga, bagi para wanita yang sulit memiliki keturunan, akan mengambil sobekan kain kafan yang sudah usang itu lalu ditaruh di bawah kasur. Karena mereka percaya dengan ritual itu mereka akan lebih cepat mendapatkan keturunan. Oke, next. Oke,
Oke, kita masuk ke Indonesia. Jadi ini tradisi pemakaman yang hampir mirip juga dengan Famadihana tadi, yaitu jenazah yang sudah dikubur diangkat kembali. Ini berada di Tanah Toraja, Sulawesi. Jadi ini merupakan tradisi penyimpanan mayat di kuburan batu yang bernama Lemo. Lemo atau Lemo ya? Jadi kuburan ini berupa tebing dengan kurang lebih 75 rongga, di mana rongga itulah yang digunakan untuk menyimpan mayat dan di depannya akan diletakkan patung manusia yang disebut dengan tau-tau yang merupakan perwujudan dari jenazah yang disimpan di sana. Dan pada bulan Agustus sampai September, orang-orang Toraja baru akan melakukan ritual manene tersebut. Jadi manene ini adalah sebuah tradisi untuk membersihkan kuburan, di mana jenazah yang sudah disimpan itu akan dikeluarkan, lalu dimandikan, dibersihkan, pokoknya layaknya manusia biasa gitu. Terus pakaiannya diganti, didandanin, biar cantik, biar ganteng, selayaknya manusia biasa, selayaknya kalian, selayaknya aku, walaupun mayat itu udah berusia ratusan tahun. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum masa panen, karena menurut kepercayaan setempat, jika tradisi itu tidak dilaksanakan, ladang dan sawah mereka akan mengalami kerusakan. Oke, next. Tradisi pemakaman unik selanjutnya ada di New Orleans, di mana tradisi ini sangat berbeda karena didampingi oleh marching band, di mana mereka akan memainkan lagu yang sedih, yang slow gitu di awal dan diikuti dengan musik jazz, blues, dan nadanya semakin meninggi, semakin ceria ketika tubuh jenazah mulai dimakamkan. Jadi ini dipercaya dapat menimbulkan keseimbangan unik antara kesedihan dan juga kegembiraan. Dalam acara itu juga mereka akan menampilkan tarian katodik untuk memperingati kehidupan almarhum, jadi selama hidupnya untuk memperingati masa hidupnya dia gitu. Next. Bagi kalian nih para pecinta K-pop, ternyata tradisi ini dilakukan di Korea Selatan. Jadi karena keterbatasan ruang pemakaman, pada tahun 2000 dikeluarkan sebuah undang-undang yang mengharuskan jenazah yang sudah dikubur selama 60 tahun harus diangkat atau dipindahkan. Namun akhirnya banyak juga yang memilih jalan kremasi. Dan untuk saat ini yang juga banyak dilakukan di Korea Selatan yaitu jenazah nggak perlu dikubur lagi, nggak perlu dimakamkan, yang meninggal itu langsung dikremasi dan abunya akan diubah menjadi manik-manik yang berwarna-warni yang kemudian diletakkan dalam wadah yang dekoratif dan dipajang dengan jelas sebagai hiasan di atas meja gitu, ditaruh sebagai penghormatan kepada almarhum. Next. Untuk tradisi yang dilakukan di Amerika Serikat ini hampir sama dengan yang di Korea Selatan tadi, yaitu sebuah perusahaan yang bernama Life Gem yang menerima jasa pembuatan kristal dari abu jenazah. Jadi sama juga, jenazah itu dikremasi, setelah dikremasi abunya diambil, dibawa ke perusahaan ini dan diubah menjadi perhiasan berupa cincin. Biaya yang digunakan untuk pembuatan cincin ini sekitar 3.500 sampai 20.000 US dollar. Dan sudah banyak yang meminati karena mereka merasa selalu dekat dengan orang yang mereka cintai tersebut. Jadi kayak pakai cincin gitulah ya, lucu sih. And the last is masih dari Amerika Serikat. Jadi selain abunya digunakan untuk perhiasan, ternyata masih ada satu tradisi unik lagi, yaitu sebuah ritual di mana jenazah akan digunakan untuk membangun pertumbuhan terumbu karang. Jadi biasanya di sana kalau ada kerabat mereka, saudara, teman atau siapapun yang suka berselancar semasa hidupnya atau suka dengan alam gitu, ketika meninggal jenazah mereka akan dikremasi, lalu abunya akan digunakan untuk membuat bola beton khusus yang nantinya akan diletakkan di atas terumbu untuk mendorong pengembangan karang baru. Ini bagus sih, jadi bisa membantu alam juga. Oke, itu dia tadi untuk tradisi-tradisi unik pemakaman di dunia. Oke, kalau ada dari kalian yang mau menambahkan tentang tradisi-tradisi unik ini, kalian bisa banget komen di bawah. Dan kalau ada juga dari kalian yang tinggal di sana atau pernah melihat tradisi itu, kalian bisa cerita bagaimana pengalaman kalian. Kalau ada dari kalian mau request lagi, bisa banget komen di bawah. Dan sekian video kali ini, sampai ketemu di next video. Bye!